Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib dan isya Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Patik Raja, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keridhaannya dan anugerahnya untuk senantiasa kita bisa istiqamah di atas jalan. Kita masih pada kitab tentang fiqhul ibadah karangan para ulama dan tulabul ilm yang berada di kumpulan website doror.net. Ya, di dalamnya kumpulan fikih-fikih ibadah, kebanyakannya terkait kontemporer juga beliau masukkan di dalamnya, dan sudah sampai di bab tentang nifas. Yang lalu bab tentang haid dan hukum-hukumnya. Apa itu nifas? Yang pertama, qal awalan ta'rifu an-nifas. Penjelasan tentang definisi apa itu nifas. An-nifas secara bahasa dari kata an-nafs. An-nafs ya ada sifat musyabbahah, bunyinya fi'al. Ya, nifas. Nafas artinya jiwa. Jiwa itu termasuk di dalamnya adalah darah. Ya, seorang masih memiliki jiwa ketika dia masih ada darah dalam tubuhnya. Ini diantara makna dari nafas. Dan para wanita yang nifas juga disebut nifas karena ada darah yang keluar darinya. Satu sisi itu, atau juga disebut nifas karena dia telah dilepaskan linafsiha atau tanfisiha kurbatiha, karena dia telah dibebaskan dari kemalangannya, masalahnya. Ya, asalnya seorang wanita hamil kan berat, ya, memiliki masalah dengan dirinya, hormonnya tidak teratur dan lain sebagainya. Tentunya dia membawa bayinya selama 9 bulan. Nah, kemudian ketika melahirkan, nifas artinya satu sisi dari maknanya adalah dia terlepas dari bebannya. Ini secara bahasa. Secara bahasa, orang Arab menyebut nifas itu apa dan apa sebabnya, apa kaitannya. Nifas secara istilah ahli fikih adalah dam yurkhihir rahim. Darah yang dilepaskan oleh rahim. Ya. Darah yang keluar dari rahim bisa babi qurbil wiladah, karena sebab dekatnya masa melahirkan.
ya, atau wuqu'iha kata beliau, atau wuqu'iha, atau terjadinya melahirkan. Al-Buhuti rahimahullah mengatakan tentang nifas adalah damun turkhihir rahimu ma'al wiladati wa qablaha biyawmin aw thalathatin ma'a amaratin wa ba'daha ila tamami 40 yawman. Kata Al-Buhuti, darah nifas adalah darah yang keluar dari rahim bersamaan melahirkan. Wa qablaha, atau sebelum melahirkan, biyaumaini aw salas, 2 hari atau 3 hari sebelumnya, ma'a amaratin, yang ada tanda-tanda melahirkannya. Jadi ketika darah sudah keluar dan ada tanda melahirkan, dia sudah dihitung nifas. Wa ba'daha, dan setelah melahirkan, ila tamami 40 yauman, sampai sempurna 40 hari setelah melahirkan. Lihat di dalam kitab Kashful Qina' Al-Buhuti rahimahullah. Tentang hukum darah nifas. Di sini dijelaskan hukum darah nifas. Yang pertama, darah yang keluar sebelum melahirkan dan itu terlepas begitu saja, ya, ada memancar, ada pancarannya, itu dianggap nifas, ya. Taib. Dan ini mazhab Hambali. Kemudian mazhab Maliki, satu pendapat dari Syafi'iyah, pendapatnya Ishaq bin Rahuyah, dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin rahimahumullah. Kata Syekhul Islam, apa yang keluar, apa yang dilihat ketika memulai tanda-tanda melahirkan, at-talq, ya, talq itu melepaskan janinnya. Ketika mulai turun janinnya, itu disebut nifas dalam Majmu' Fatawa jilid 19 halaman 240. Nah, dan itu, ya, kenapa dianggap nifas? Karena memang tanda-tanda melahirkan itu ada. Tanda-tanda melahirkannya ada, maka yang sebelum melahirkan itu dihukumi sama dengan yang setelahnya. Kemudian yang berikutnya, darah yang keluar bersama janin yang keluar, ini juga dianggap nifas. Ini mazhab Maliki, Hambali, pendapat Syafi'iyah, sebagian dari mereka. Sebagian Hanafiyah dipilih Syekhul Islam Taimiyah dan Syekh Utsaimin. Ya, maka ini juga sama dengan sebelumnya. Yang keluar sebelumnya sama dengan yang keluar setelahnya, bersamaan dengan keluar janin juga sama. Ya, dianggap sudah nifas. Ya, na'am. Kemudian darah yang berikutnya adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Setelah janin keluar baru ada darah. Itu dianggap nifas. Ini ijma'. Ijma' kesepakatan para ulama bahwa darah yang keluar setelah lahirnya janin itu adalah nifas. Dinukil ijma' oleh Ibnu Hazm, Imam Nawawi dan Ar-Rafi'i rahimahumullahu taala.
Kemudian awal nifas kalau janin itu kembar, dan kapan akhirnya? Ini khilaf banyak para ulama, ya. Dan beliau menyebutkan di sini hanya dua pendapat. Pendapat yang pertama, kalau seorang wanita melahirkan anak kembar, maka awal nifas dan akhirnya adalah hitungannya anak yang pertama keluar. Ini mazhab jumhur Hanafi, Maliki, Hambali, dan satu pendapat dari kalangan Syafi'iyah. Ya. Apa dasarnya pendapat pertama ini? Karena yang pertama adalah karena anak pertama itulah yang membuka rahim. Ya, maka dia yang dianggap sebagai penyebab nifasnya. Dan yang kedua adalah anak pertama juga yang menyebabkan adanya darah pertama kali keluar. Ya, maka dia dianggap sudah ketika saat dia keluar dia sudah dianggap nifas. Juga karena dia yang pertama, maka 40 hari setelah itu dihitung dari bayi pertama. Hitungannya dari bayi pertama. Terbayang apa, nak? Mungkin kita kebayangnya kalau dua anak lahir bersamaan, nggak terbayang karena waktunya sudah dekat. Ya, misalnya lahir berapa menit kemudian lahir yang kedua. Nah, kalau misalnya lahir pertama kemudian beberapa hari berikutnya baru lahir yang kedua, 40 harinya hitungan yang pertama atau yang kedua? Pendapat yang pertama ini mengatakan hitungannya tetap yang pertama. Ya, 40 harinya dari yang pertama. Yang kedua ya hanya ngikut. Hanya ngikut. Tapi di sini ada pengecualian di kalangan Malikiyah yang unik, ya. Kata mereka dikecualikan satu keadaan, yaitu ketika antara dua bayi tersebut yang kembar lahirnya tidak bersamaan, tetapi antara keduanya ada 60 hari, ya, lebih, dan darah nifasnya masih berlanjut. Maka dianggap bahwa bayi pertama punya waktu nifas sendiri, bayi kedua punya waktu nifas sendiri. Karena sudah melewati masa maksimal nifas. Nah, nanti akan sampai waktunya. Kemudian pendapat kedua, pendapatnya Malikiyah, ya, satu pendapat dari mereka, satu pendapat dari Imam Ahmad, dipilih Syekh Utsaimin, bahwa kalau dua anak kembar lahir, maka awal nifas adalah bayi pertama. Akhir nifas hitungannya bayi kedua. Ini pendapat mereka. Ya. Kenapa? Karena yang pertama adalah pembuka rahim, maka darah dianggap dari dirinya. Tetapi yang namanya darah itu dianggap dianggap selesai ketika selesainya darah tersebut. Baik itu hitungannya kepada bayi pertama atau bayi kedua. Selama darah berhenti, maka sudah dianggap berhenti. Tentunya bayi kedua ini, ya, dianggap yang paling akhir. Andaikan misalnya hari Senin lahir yang pertama, kemudian hari Kamis baru yang kedua, maka awal nifas dari lahir yang pertama. Akhir nifas
adalah bukan Kamis itu, tapi dihitung 40 hari atau 60 hari nanti sampai waktunya insyaallah taala penjelasan akhirnya dihitung dari yang kedua. Yang kedua ini dihitung satu lagi sampai nanti dia berakhir. Baik. Sekarang permasalahan berikutnya. Berapa periode nifas? Lamanya berapa? Sedikit dan banyaknya, maksimal dan minimalnya. Maksimalnya kata beliau, aktsarun nifasi arba'una yawman. Wa huwa madhhabul Hanafiyyah wal Hanabilati wa ikhtarahu Ibnu Abdul Barr. Malai al-Shawkani wa aftat bihi ad-da'im bihi al-lajnatu ad-da'imah. وفي قال أكثر أهل العلم ونقل إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك نقل إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك الترمذي وابن عبد البر. Nifas maksimalnya 40 hari. Ini madhab kebanyakan para ulama. Madhabnya Hanafiyah, Hanbaliyah, dari kalangan Malikiyah Ibn Abdul Barr, juga dari kalangan yang berpendapat Zahiriyah adalah Syaukani, dan difatwakan oleh Lajnah Daimah ini ya, 40 hari. Dan Imam Tirmidzi dan Ibnu Abdul Barr mengatakan bahwa ini ijma'nya sahabat. Sahabat radhiyallahu anhum sepakat bahwa maksimal nifas berapa? 40 hari dari sejak kelahiran. Berikutnya tentang minimal nifas. Tidak ada batasan, la hadda li aqalli nifas, tidak ada batasan minimal nifas. Ini kesepakatan mazhab fikih yang 4. Ya, mazhab Hambali, Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Taib. Dipilih oleh Al-Zahiriyah juga Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Karena apa? Karena tidak ada dalil yang jelas membatasi minimal durasi nifas. Ya. Maka yang dianggap dengan nifas secara minimal adalah adanya darah. Kapan darah keluar, maka dia apa? Dianggap nifas. Kapan dia berhenti dan sudah tidak keluar lagi, sudah dianggap berhenti, dianggap suci. Keberadaan darah tersebut yang menjadikan dianggap nifas atau tidak. Mungkin enggak seorang melahirkan tidak ada darah yang keluar? Ada kemungkinan ada. Itu ketika misalnya waliyadzubillah, ketika ada seorang wanita mungkin divonis oleh dokter mungkin melahirkannya sekaligus dengan rahimnya karena dia mungkin ada masalah. Maka ini mungkin karena rahim tersebut sudah tidak ada, maka tidak ada haid, tidak ada nifas. Ya, kalaupun ada darah dianggapnya darah luka. Nah, darahnya darah luka. Begitu juga tadi kalau lebih dari 40 hari ya, itu dianggap lebih dari itu darahnya darah istihadah. Ya, darah istihadah. Sesar kalau rahim masih tersisa mungkin untuk dikeluar tetap. Jalan. Tidak keluar di jalan, tapi kan rahim masih ada, maka dia meluruh. Ya, sisa-sisa kehamilan itulah yang keluar di saat dia nifas. Ya, terhitung ketika bayinya keluar, ada darah yang sudah keluar sudah. Pada saat itu dia nifasnya. Atau mungkin juga seorang wanita yang mengalami
keguguran tapi dia tidak keluar darahnya, nifasnya. Itu juga mungkin. Itu juga mungkin terjadi. Baik. Hukum apa saja yang menempel pada seorang yang nifas? Hukum yang mengenai seorang wanita yang nifas, kata beliau, idza nafisatil mar'ah, ketika seorang wanita nifas, falaha hukmul haidi fil ahkami kulliha, dia memiliki hukum seorang wanita haid di semua hukumnya. Fayahrumu 'alaiha ma yahrumu 'alal haid, haram baginya wanita nifas apa saja yang haram bagi wanita yang haid. Kas-salati, seperti salat, was-shaumi, puasa, wa tawafil wada'i, tawaf wada', wal wad'i, berhubungan suami istri, wa yahrumu talaquha, haram dia diceraikan, wa yalzamuha al-ghuslu idza tahurat, kalau dia suci harus mandi, wa qada'u shaumi la qada'u sholati, wajib mengganti puasa yang dia tinggalkan dan tidak perlu mengganti salatnya. Dan ini dijunukil ijma' para ulama, kesepakatan seluruh para ulama oleh Ibnu Jarir rahimahullah, At-Tabari, dan Ibnu Hazm. Selain masalah tawaf, karena tawaf ada khilaf padanya. Ibnu Rushd, Ibnu Qudamah, dan Syaukani. Kata Ibnu Hazm, tawaf ada khilaf padanya. Nah, jadi hukum-hukum nifas sama dengan hukum-hukum haid. Hukum nifas sama dengan hukum haid. Kemudian sekarang hukum terakhir tentang masalah ini adalah hukum tentang bersuci dari haid dan nifas. Seorang wanita dianggap suci dari haid dan nifas. Yang pertama tentang hukum berapa durasi suci seorang wanita. Durasi suci tidak ada batasnya. Dinukil ijma' tentang hal tersebut oleh Imam Kasani, An-Nawawi, dan Ibnu Taimiyah, dan juga Shinqiti, bahwa tidak ada batasan durasi suci. Sucinya tidak ada batasan. Secara maksimalnya tidak ada. Begitu juga minimalnya. Tidak ada batasan minimal seorang wanita suci, durasinya berapa. Ini madzhab Zahiriyah, satu pendapat dari Imam Syafi'i, satu pendapat Imam Ahmad, dibenarkan oleh Mawardi, pendapatnya Ishaq rahimahullah, dan dibeli Ibnu Taimiyah, bin Baz, dan Syekh Utsaimin rahimahumullah. Kemudian tentang kesucian juga adalah apa ya ciri sucinya seorang haid. Ciri sucinya seorang haid ada dua. Yang pertama adalah adanya cairan warna putih. Ya. Yaitu seperti yang seperti benang, ya, benang karena mulur, ya. Nah, itu keluar dari rahim ketika darah sudah berhenti semua, maka keluar lendir yang bisa dikatakan mulur, warnanya putih. Ya, ini keluar dari kemaluannya seorang wanita. Ketika sudah keluar itu maka dia suci. Dan ini kesepakatan mazhab fikih yang 4. Tapi ini kayaknya tidak semua wanita mengalami lendir putih tersebut. Kalau masih ada flek warna coklat kehitaman, maka itu dianggap masih haid, masih nifas. Kalau sudah yang keluar sudah putihnya cerah, tidak ada campuran noda darah, berarti tandanya sudah habis darahnya, sudah bersih. Yang kedua adalah al-jufuf. Al-jufuf itu kering. Itu bisa dilakukan cara ketika seorang wanita memasukkan semacam kain di kemaluannya, kemudian keluarnya kering, maka sudah dianggap suci.
Dan ini juga kesepakatan mazhab fikih 4. Ada dua tanda berhenti nifas dan haid, yaitu yang pertama cairan putih, yang kedua adalah keringnya kemaluan seorang wanita tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah terkait seorang yang suci maka harus mandi. Harus mandi, dan mandinya seperti mandi junub. Ya, hanya saja ada sunnah bagi mereka untuk membersihkan area kemaluan yang telah keluar darinya darah, yaitu dengan menggunakan wewangian. Ini diantara sunnah yang disunnahkan bagi seorang wanita yang telah suci dari haid dan nifasnya. Dia wajib mandi. Berikutnya, pasal berikutnya tentang hukum istihadah. Istihadah itu apa? Al-istihadatu lughatan an yastamirra bil mar'ati khurujud dami ba'da ayyami haydhiha al-mu'tadi min 'irqin yuqalu lahu al-'adhilu ghairi 'irqil mahidhi. Ya, keluar terus-menerus darah seorang wanita setelah selesai hari haidnya yang biasa dia lakukan. Darah tersebut dari urat yang luka bernama adil, bukan dari jalan lahir. Ini secara bahasa, orang ketika dikatakan istihadah itu berarti ada yang luka dari urat-urat di dalam kemaluannya, bukan dari jalan rahim, bukan dari jalan lahir. Istihadah itu secara bahasa, sebagai istilah hampir mirip, hanya saja ahli fikih menjadikannya umum. Selama bukan keluar dari waktunya haid dan juga keluarnya dari bawah rahim, bukan dari rahim, maka ini disebut istihadah. Ciri-ciri darah istihadah tipis, ya, encer, bukan kental, tidak berbau menyengat, dan ketika sudah keluar dia mengental. Darahnya darah kayak luka biasa, bisa mengental, bisa membeku. Kemudian beberapa keadaan istihadah. Istihadah, orang yang istihadah dan memiliki kebiasaan haid dan darahnya berbeda, ya, antara darah haid yang keluar dan darah istihadah yang keluar bisa dibedakan, maka yang dia lakukan adalah kebiasaan haidnya dan tidak melihat kepada darahnya. Ya, bukan melihat kepada darahnya. Misalnya seorang wanita biasa haid 7 hari. Malam ke-8 sudah suci. Malam ke-8 hari itu dia di bulan itu dia keluar lagi. Masih keluar, masih lanjut, maka dia istihadah, bukan haid. Ketika sudah keluar waktunya. Ketika sudah istihadah berarti dia tetap mandi, kemudian mandi, tetap sholat, kemudian sholat, dan besoknya dia puasa, dan boleh berhubungan dengan suaminya walaupun darah masih ada. Karena dia punya kebiasaan. Ini kebiasaan dia yang dianggap thayyib. Begitu juga ketika orang istihadah tadi memiliki kebiasaan dan darahnya tidak bisa dibedakan. Darahnya keluar begitu saja, tidak bisa dibedakan, maka juga sama.
Dia tidak melihat kepada darahnya, tapi dia lihat kepada kebiasaan haidnya. Berapa lama. Kemudian setelah selesai, maka dia segera bersuci. Kemudian apa? Dia mandi, bersuci, kemudian apa? Melakukan sholat dan seterusnya. Apabila berikutnya keadaan istihadah adalah istihadah yang dia membedakan darah tapi tidak punya kebiasaan haid yang teratur. Haidnya tidak teratur, kadang 7, kadang 8, kadang 9, kadang cuma 5 misalnya. Darahnya nggak bisa dibedakan. Darahnya bisa dibedakan, waktu haidnya tidak bisa dibedakan. Maka ini yang dia lakukan adalah membedakan darah. Karena darahnya bisa dibedakan, waktu haidnya tidak jelas. Anggaplah dia sudah 7 hari, tapi itu bukan kebiasaan dia, karena dia nggak punya kebiasaan misalnya. Kemudian darah yang keluar berikutnya merah, bukan hitam, dan baunya sudah nggak ada. Berarti apa? Sudah masuk istihadah. Dia segera mandi, kemudian dia boleh sholat, boleh puasa, dan lain-lain. Sudah bukan haid lagi. Jadi keadaan ada 4 di sini. Yang terakhir adalah istihadah yang tidak memiliki kebiasaan dan tidak memiliki tidak bisa dibedakan darahnya. Darah yang keluar warnanya begitu saja sama, kurang lebih sama. Maka ini dia melihat kepada wanita yang satu keturunan dengan dia dan mengikut kepada masa haid mereka. Teman-teman dia, saudari-saudarinya, kakaknya, adiknya, ikut haidnya mereka. Ini keadaannya. Ya, jadi ada 4 keadaan. Keadaan pertama, wanita istihadah memiliki kebiasaan dan darahnya juga bisa dibedakan. Maka yang diutamakan tetap kebiasaan dia. Kebiasaannya 7 hari, ya sudah 7 hari. Lebih dari itu istihadah. Yang keadaan kedua, memiliki kebiasaan dan darahnya tidak bisa dibedakan. Apalagi ini, tentunya kebiasaan dia lebih diutamakan. Tidak perlu melihat kepada darahnya. Yang ketiga, tidak memiliki kebiasaan, tetapi darahnya bisa dibedakan. Yang keluar, warna, bau, dan kekentalannya, bentuknya. Maka dia melihat kepada darah. Kalau darah haid yang keluar, warnanya gelap, pekat, berbau, maka apa? Dia haid. Kalau sudah keluar darahnya berbeda, yang merah, yang tipis, maka dia istihadah. Dan yang terakhir adalah tidak punya kebiasaan dan darahnya tidak bisa dibedakan. Maka dia melihat kepada saudari-saudarinya, ya, yang seketurunan dengannya, dan dia mengikuti haid mereka. Kebiasaan mereka hanya 6 hari misalnya, atau 7 hari, maka kapan dia lihat darah, itu dianggap darah haid dulu. 6 hari ke depan haid, atau 7 hari ke depan haid. Kemudian apa? Setelahnya istihadah. Ini kesimpulan yang beliau ambil dari pendapat para ulama rahimahumullah taala. Tentunya di sana ada khilaf dan kita enggak masuk kepada khilafnya. Ini kesimpulan yang paling ringkasnya. Bisa dibedakan atau tidak, punya waktu masa haid atau tidak yang rutin. Ya, dan itu cara melakukannya secara global. Kalau bisa dibedakan, kalau dia punya masa haid, maka masa haidnya diutamakan. Kalau tidak punya, maka dilihat bisa dibedakan atau tidak. Kalau dia bisa, maka dia bedakan. Kalau tidak, maka ikut kepada wanita sekabilahnya, seketurunannya, teman-temannya, saudari-saudarinya. Kemudian hukum-hukum terkait wanita istihadah. Perbedaan hukum istihadah dari hukum haid. Orang yang keluar dari istihadah tidak mengambil
hukumnya seorang yang haid dan tidak dilarang dari apa-apa yang dilarang darinya seorang yang haid. Dinukil ijma' oleh Ibnu Jarir, Ibnu Mundir, Ibnu Abdul Barr, Al-Marghiyani, An-Nawawi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Aini rahimahumullah, bahwa darahnya tidak mengambil darah haid dan tidak seperti darah haid, beda. Ya. Hukumnya sudah beda, tidak sama orang yang istihadah dengan yang haid. Terus masalah berikutnya, karena dia boleh sholat, tapi keluar darinya sesuatu dari kemaluan, apakah harus istinja dulu setiap akan masuk waktu sholat? Istinja itu membersihkan najis dari kemaluan. Harus cebok dulu apa enggak? Tidak harus, yang disebut oleh beliau, tidak harus bagi seorang istihadah untuk istinja setiap waktu sholat. Di mazhab Maliki, mazhab satu pendapat dari kalangan Syafi'iyah, riwayat dari Imam Ahmad, diberi Ibnu Rajab dan Syekh Utsaimin. Tidak harus. Dia harus cebok setiap waktu salat, tidak harus. Kemudian tentang wudunya seorang istihadah. Sebagian pendapat mengharuskan dia wudu setiap waktu salat. Karena dianggap dia memiliki najis yang atau hadas bersambung. Tapi pendapat yang beliau bawakan di sini beliau kuatkan tidak disyaratkan harus wudu setiap waktu salat. Ini mazhab Malikiyah, Zahiriyah, di sebagian salaf di beliau Syaukani dan Syekh Utsaimin. Ya, rahimahumullah, karena ya mereka menguatkan bahwa tidak harus seorang yang setiap waktu salat harus berwudu. Baik. Kemudian berikutnya tentang ini sedikit lagi insyaallah, wajibnya seorang yang istihadah untuk menjaga darahnya dari tercecer. Jadi harus memakai sesuatu yang menahan darahnya, tidak mengotori apa-apa yang tidak sepatutnya terkena darah. Ya, wajib untuk menjaga seorang yang istihadah dari darahnya. Dan ini mazhab jumhur Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambali. Maka seorang yang istihadah menggunakan kain atau membalut kemaluannya, begitu juga yang terkena beser, ya, senantiasa buang air kecil, begitu juga banyak madhinya, dia juga mengikat kemaluannya dengan kain dan berusaha untuk menjaga dari najis tersebut sebisa dia. Adapun yang tidak sanggup, ya, maka dia diperbolehkan sholat dengan kondisinya. Misalnya orang yang memiliki wasir, ambeyennya parah, dan dia tidak sanggup lagi untuk menahan darah, maka dia sholat dengan kondisinya. Dia tetap sholat dengan kondisinya. Begitu juga yang istihadah dan darahnya banyak. Nah, maka ini juga sholat dengan kondisinya. Begitu juga kalau darah tetap keluar setelah diberi pembalut, maka tidak mengapa. Tetap sholat dengan kondisinya. Nah, ini mazhab fikih yang 4. Ya. Ya, tetap dia sholat dengan kondisinya. Hanya saja menurut Imam Syafi'i, dia harus wudu di setiap waktu sholat. Setiap mau sholat, satu sholat wudu sekali dengan kondisi yang seperti itu. Mereka mengatakan kalau darahnya banyak, kondisi seperti itu sudah ditahan, tidak mau tertahan, maka dia harus berwudu setiap waktu sholat, kata Syafi'iyah. Dan dia tidak harus mandi, kecuali mandi sekali ketika haidnya selesai, karena istihadah kan bersambung ya, bersambungnya darah.
Maka dia mandi ketika haid selesai, kemudian setelah itu dia tidak harus mandi lagi. Kemudian terakhir adalah bolehnya seorang yang istihadah untuk berhubungan suami istri. Ya, karena dia bukan haid. Ini mazhab jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, riwayat Imam Ahmad dan sebagian salaf, dan dipilih oleh Ibnu Hazm Al-Zahiri rahimahullahu taala. Dengan ini kita selesai dari kitab At-Taharah. Ya, kitab At-Taharah di mana kita selesai dengan hukum-hukum orang yang istihadah, di mana mereka beda dengan kondisinya orang-orang yang haid. Keadaan mereka seperti orang yang bersambung padanya hadas, seperti orang yang memiliki beser atau keluar darah dari dubur karena ambeien atau yang lainnya. Itu keadaannya seperti itu. Ya, tidak terhalangi untuk berpuasa ataupun sholat ataupun berhubungan suami istri ataupun tawaf, tidak diperbolehkan. Semoga apa yang kita baca selama beberapa pekan ini bisa menambah ilmu, membuahkan amal yang saleh, dan semoga semakin membuat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus hal-hal yang kaitannya bersuci. Ya, dengannya kita mensucikan zahir kita. Tentunya zahir ini adalah cerminan batin. Zahir cerminan batin. Kalau batinnya baik, maka akan tercermin dari zahirnya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang suci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Dan juga apa yang kita baca ini menunjukkan kesempurnaan agama kita. Karena betapa indahnya agama ini sampai memperhatikan hal-hal yang terkait kesucian sedetail ini. Tidak akan kita dapat di dalam agama selain Islam. Semoga Allah mengokohkan kita di Islam sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.